Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita bahas soal TO yang kelima ya, yang kemarin. Nomor 16, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 16, urutan titik didih asam halida. Ini bukan halida. Maksudnya halida ya, kalau halida halogen. Ini asam ini berikut yang benar adalah yang mana ya. Nah, ini untuk soal ini ya, soal titik didih kita lihat di sini ada oksigen S, Se, Te. Nah, masih ingat ini golongan berapa? Ini golongan 6A ya. Om, saya sedang telepon polisi. Nah, OCTPO ya, 6A. Nah, untuk soal titik didih ya, kita akan lihat jadi ada dua hal nanti yang akan berpengaruh ya dalam hal ini. Kita lihat ini semakin ke bawah dia masanya semakin besar atau semakin kecil bobot atomnya atau massa atomnya. Dia semakin besar ya. Kita lihat kalau di sistem periodik unsur. Nah, ini kan ini nomor 1, nomor 2 ya, nomor 3, nomor 4 ya, dan seterusnya. Berarti semakin ke sini akan semakin besar ya. Nomor atom itu semakin besar, maka nomor massa juga akan semakin besar. Contohnya misalnya natrium 11, 23, magnesium 12, ininya 24 ya, aluminium 13, 27. Nah, ya ini yang bawah nomor atom, di atas nomor massa. Nah, ini massa ya, massa atom. Jadi semakin besar nomor atom maka massanya juga akan semakin besar ya. Nah, maka semakin ke bawah pasti akan semakin besar ya. Jadi semakin ke bawah massa atom semakin besar ya. Nah, sekarang dalam hal kaitannya jika ada H2O, kemudian H2S, H2Se, H2Te. Nah, ini semakin ke bawah bobot molekulnya semakin besar atau semakin kecil? Massa molekul ini semakin besar ya, sama makin besar. Nah, kan hanya sama ya, hanya ini beda. Nah, semakin besar ya. Nah, dalam kaitannya dengan titik didih nanti ada yang namanya gaya van der Waals. Gaya van der Waals ya. Nah, gaya van der Waals ini dia ini ya, semakin besar massa ya, semakin besar massa maka gaya van der Waals semakin besar. Gaya van der Waals juga van der Waals semakin besar ya. Nah, makin besar. Nah, kalau gaya van der Waals-nya semakin besar, maka nanti titik D-nya akan lebih tinggi ya. Misalnya ini ada cairan. Nah, misalnya ini apa? Misalnya H2S gitu ya. Ini ada H2S, H2S, cairan H2S. Nah, maka dia gaya van der Waals ini gaya antar molekul ini ya. Nah, ini ada interaksi ya, ada sejenis gaya tarik menarik kayak gitu. Jadi ketika gaya van der Waals-nya semakin besar, maka titik didihnya juga akan semakin besar ya. Nah, itu ya, dipegang ininya. Kuncinya. Jadi semakin besar gaya van der Waals, maka titik didih semakin besar ya. Nah, berarti semakin besar massa atom, titik didihnya gimana? Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar juga, karena kan semakin besar massa molekul maka gaya van der Waals semakin besar. Semakin besar gaya van der Waals maka titik didih juga semakin besar ya. Nah, berarti kalau lihat konsep itu, ini semakin ke bawah titik didihnya akan semakin rendah atau semakin besar, semakin tinggi. Nah, maka akan semakin besar ya, titik didih juga makin tinggi ya, atau makin besar ya, apa ya, nilainya besar. Titik didih makin tinggi, semakin ke bawah. Nah, ini kalau kita perhatikan dari faktor gaya van der Waals ya. Nah, ada satu lagi jenis gaya ya antar molekul yang disebut dengan ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini kekuatannya lebih besar dari gaya van der Waals ini. Sama ya, interaksi antar molekul di sini antara molekul satu dengan molekul lainnya. Jadi gaya antar molekul.
Nah, ikatan hidrogen adalah ikatan antara hidrogen dengan atom ini F, O dan N ya, fluor, oksigen, nitrogen ya. Jadi ikatan hidrogen itu akan terjadi dengan pada molekul yang punya ikatan hidrogen dengan F. Misalnya contohnya pada HF ya, kemudian pada H2O ya, pada H2O atau pada NH3 ya, NH3. Nah, dalam molekul ini nanti akan ada ikatan hidrogen ya. Jadi bond aja, bond. Nah, ikatan hidrogen ini jadi pada ini FON. Nah, di sini terjadi hanya pada O saja, hanya pada H2O saja. Di ini enggak terjadi ya. Nah, pada H2O ini terjadi adanya ikatan hidrogen ya, adanya ikatan hidrogen. Nah, jadi H2O ini selain punya gaya van der Waals, dia juga punya ikatan hidrogen ini. Dan ikatan hidrogen ini lebih kuat dari si gaya van der Waals ini ya. Nah, karena adanya ikatan hidrogen ini ya, jadi ikatan hidrogen tuh nah ini antar molekul ya. Nah, ini antar molekul ini ada ikatan hidrogennya. Nah, hal ini akan menjadikan si H2O ini titik didihnya akan semakin tinggi ya gitu. Nah, jadi kalau hanya mempertimbangkan gaya van der Waals saja, maka semakin ke bawah semakin besar titik didihnya ya, H2TE. Nah, tapi karena pada H2O ini selain adanya gaya van der Waals, H2O ini juga memiliki ikatan hidrogen. Nah, maka si H2O ini akan memiliki titik didih yang paling besar ya. Jadi nanti urutannya adalah H2O, nah baru kemudian ke sini H2TE ya, H2TE, kemudian bisa dari H2SE, kemudian bisa dari H2S ya. Nah, inilah urutannya. Jadi jawabannya yang H2 mana? H2O dulu, H2TE, H2SE, H2S yang E ya. Nah, ini urutannya ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini ya, titik didih ya satu golongan ini, nah biasanya ada ini kandungan gaya van der Waals. Itu juga dengan sama misalnya kalau F ada Cl, ada Br, ada I ya. Misalnya ininya ada HF, HCl, HBr, HI. Nah, mana titik didihnya yang paling tinggi? Yang HF. Karena HF ini dia punya gaya van der Waals dan juga punya ikatan hidrogen ya. Kalau HCl, HBr, HI enggak. Nah, jadi HF akan paling tinggi baru ke bawah. Nah, ini untuk ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Nah, dia ikatan antar molekul ya, misalnya pada molekul air H2O, nah dia ada ikatan hidrogen ini. Nah, ikatan hidrogen ini ikatan antar molekul, bukan ikatan intramolekul ya, antara molekul satu dengan molekul lainnya. Nah, ini ya, ini hidrogennya. Jadi ini muatannya positif, ini negatif ya. Nah, ini antara H dengan O ini. Ya, misalnya ada lagi H2O. Nah, ini ikatan hidrogen. Nah, ini disebutnya biasanya dikasih garis putus-putus ya. Nah, ini ikatan hidrogen itu yang ini ya. Nah, ini ikatan hidrogen. Kalau ini ikatan apa? Ya, ini bukan ikatan hidrogen, ini ikatan intramolekul. Ini adalah ikatan kovalen ya. Ini ikatan kovalen juga. Nah, ini ikatan kovalen, ikatan kovalen. Ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul ini ya, interaksi ya, interaksi. Oke, itu nomor 16. Sekarang kita lihat nomor 1 dan 2 ya. Ini soal asam basa dalam satu laboratorium melakukan persamaan reaksi berikut. BOH 2 kali ya, air bari tambah asam sulfat menjadi BOH 2. Pada persamaan tersebut digunakan 100 ml larutan BOH 2 kali yang memiliki pH segini dan 150 ml H2SO4 dengan konsentrasi tertentu. Setelah kedua larutan disambungkan, ternyata pH larutan menjadi turun gratis menjadi 2 ya. Itulah konsentrasi H2SO4 yang ditambahkan. Ya, ini kondisi soalnya kalau ini jadi dia ada BaOH 2 kali, BaOH 2 kali ya. Kemudian nanti dicampurkan ke sini H2SO4 ya. Nanti akan dicampurkan. Si BaOH 2 kalinya asalnya dia 100 ml. Ya, pH-nya berapa? pH 12 plus log 2 ya. Nah, asam sulfatnya 150 ml dengan konsentrasinya belum diketahui ya, konsentrasinya belum diketahui. Setelah kedua larutan dicampurkan, ternyata pH larutan campuran turun drastis menjadi 2 ya. Asalnya kan BaOH 2 kali basah ya. Nah, ditambah asam sulfat ke sini. Nah, 150 ml asam sulfat ini.
Nah, ternyata jadi pH-nya jadi setelah dicampurkan jadi 2. Asalnya 12 plus log 2 tambah H2SO4 jadi 2. Maka ditanyakan ini. Yang pertama, hitung konsentrasi H2SO4 yang ditambahkan. Nah, jadi si H2SO4 ini berapa molaritasnya ya? Dihitung. Nah, kita lihat BaOH 2 kali ditambah H2SO4 menjadi BaSO4 ditambah 2H2O. Ya, ini namanya reaksi netralisasi ya, antara basa dengan asam membentuk garam dan air. Nah, yang kita mula-mula reaksi sisa, mula-mula BaH2 kalinya adalah 100 ml ya. pH-nya 12 plus log 2. Nah, dari data pH ini kita akan tahu berapa molaritas BaOH2 kali ini ya. Nah, dalam asam basa ingat rumus-rumus utamanya yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+ ya. Nah, gini ya, sekarang kita harus latih keterampilan mengubah pH menjadi H+. Contohnya misalnya kalau konsentrasi H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3, maka lihat polanya, pH-nya adalah ini, 3 min log 2, 3 min log 2. Kalau rumusnya kayak gini ya. Nanti untuk kebutuhan praktis langsung gini, kita harus terbiasa mengubah dari H+ menjadi pH kayak gini ya. Misalnya kalau konsentrasi H+-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4, berarti pH-nya berapa? pH adalah 4 min log 5 ya. Nah, ini kayak gini. Ini dari rumusnya dari kayak gini. Ya, atau kalau POH sama dengan min log konsentrasi OH min ya. Sama. Nanti ada rumus lagi pH ditambah POH sama dengan 14 ya. Ini modal-modal rumus untuk asam basa ya, kita harus ketahui. Ini tambahan dulu biar kita nanti kesannya enakan. Kalau misalnya OH min sama ya, OH min juga misalnya OH minnya, konsentrasi OH minnya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti karena OH min dia POH ya. POH-nya berapa? Berarti 2 min log 5 dan seterusnya. Ya, ini harus dilatih keterampilan yang ngubah-ngubah ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke bahasan ini. Nah, kalau pH-nya 12 plus log 2, nanti akan ketahuan si BaOH 2 kali ini berapa. Nah, 12 plus log 2, nah berarti kita ubah dulu ke POH. POH-nya berarti 14 min pH. Ini kan rumusnya sama dengan 14 min 12 plus log 2 ya, sama dengan 14 kurangi 12 2. 14 dikurangi plus log 2 jadi minus ya, min log 2. Nah, ini POH. Nah, berarti konsentrasi OH minnya berapa kalau kayak gini? Nah, tadi lihat polanya ya. Jadi konsentrasi OH minnya adalah ini, tadi kita belum mengubah, cobain. Kalau misalnya pH sama dengan 4 min log 2, nah berarti konsentrasi OH min konsentrasi H+-nya adalah berapa? Nah, lihat dari sininya ya, yang ini yang mana? Ini yang di depan itu yang pangkat. Nah, ya, berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, kalau pH-nya 5 min log 3, nah berarti konsentrasi H+-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, gitu juga dengan POH. Kalau POH-nya 2 kali 10 pangkat min 5, berarti konsentrasi OH min berapa? 5 min log 2 ya. Nah, sekarang kalau ini cuma ini ya, kalau konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5 misalnya, maka gini tinggal gini, pH sama dengan 5 ya. Kalau konsentrasi OH minnya sama dengan 10 pangkat min 7, maka POH sama dengan 7 ya, kayak gitu. Nah, kalau POH-nya 2 min log 2, maka konsentrasi OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini konsentrasi OH min 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti di sini konsentrasi BaOH 2 kalinya berapa? Nah, ini lihat si persamaan ininya udah setara ya, H2SO4. Nah, berarti konsentrasi BaOH 2 kali sama dengan, nah kita lihat dari sini ya, kita tahunya dari mana? Nah, di sini. Misalnya
OH 2 kali itu kalau terurai jadi apa? Jadi Ba2 plus ditambah 2 OH min ya. Nah, ini istilahnya. Kalau OH minnya 2 kali 10 pangkat min 2, berarti BaOH 2 kalinya berapa? Lihat koefisiennya. Berarti ini adalah 1 kali 10 pangkat min 2 ya. 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, inilah molaritas BaOH 2 kali ya. Jadi dari data pH ini bisa diketahui. Nah, 100 ml berarti konsentrasinya adalah 10 pangkat min 2 ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus untuk stoikiometri asam basa nanti akan digunakan rumus yang ini ya. Mol sama dengan molaritas kali volume ya. Nah, ini rumus ya, bekal-bekal stoikiometri asam basa, molaritas kali volume, kemudian yang ini ya, ini bekal rumus. Ya, nah ini kita ubah ke mol ya biar lebih enaknya. Berarti kalau 100 ml molaritasnya 10 pangkat min 2 berapa? Kalikan aja ya, molaritasnya 10 pangkat min 2 atau 0,01 kali volumenya 100 berarti 1 ya. Jadi ini adalah sama dengan 1 milimol ya. Jangan mol tapi milimol karena ini mililiter. Nah, itu jadi awalnya segini. Nah, nanti kemudian di sini kan pH-nya diketahui berapa? Nah, ini pengen jadi ini 2, jadi 2 ya, setelah dicampurkan jadi 2. Nah, kita akan dapat data apa dari sana? Nah, kalau pH-nya 2 berarti konsentrasi motretnya di mana ya? Kita di sini. Nah, sinilah pH 2. pH sama dengan 2. Nah, berarti konsentrasi H plusnya berapa? Nah, ini harus terbiasa. pH-nya 2, konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 2 ya. Nah, 10 pangkat min 2. Kalau kita tahu konsentrasi H plus min 2, maka H2SO4 juga akan ketahuan. Nah, gimana caranya? Ini H2SO4 itu kalau terurai jadi apa? Jadi 2H plus tambah SO4 2 min ya. Konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2, berarti H2SO4-nya berapa? Nah, berarti ini lihat koefisiennya 2, ini setengahnya. Berarti ini adalah ini 10 pangkat min 2 itu berarti 0,01 ya. Berarti kalau H2SO4-nya berapa? Ini 1 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,5 kali 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3 atau di ini kan 0,005. Nah, ini H2SO4-nya segini 0,054 molar ya di sini. Nah, ini sisanya di sini 0,05 molar. 0,05 molar. 0,05 molar. Nah, kita ubah ke mol ya biar enak. Molnya molaritas kali volume. Molaritasnya segini, volumenya berapa? Nah, ini sisa. Sisa itu berarti setelah dicampurkan ya. Nah, lihat 100 ml ditambah H2SO4-nya 150 ml dicampurkan. Berarti volumenya jadi berapa? Jadi 250 ml ya. Nah, ini 250 ml. Nah, berarti berapa molnya? Mol H2SO4 ini. Nah, nanti molnya adalah rumus mol sama dengan ini molaritas kali volume ya. Nah, berarti berapa? Molaritas 0,05 kali 250. Berapa? Sama dengan 00, ini yang 00 berarti 5 kali 25 berapa? 125 ya. 125 berarti 12,5 ya. Betul? Nah, ininya nolnya ada 2, ada 3 ya. Nah, ini 1 2 3 5, kalau sini 1 2 3 ya. 5 kali 0,25 berarti dia adalah 1,25 ya. Nah, ini 1,25 mol. Nah, jadi H2SO sama sisa ini adalah 1,25 milimol. Nah, ini 1,25 milimol ya, lihat nih molnya. Di awal 2 kalinya 1 milimol. Berarti kan nanti akan
sisa 2SO4 berarti BaOH 2 kali ini variasi pembatasnya ya, berarti ini adalah 1 milimol. Nah, berarti H2SO4 yang bereaksi ini berapa? Nih, biar dia sisanya jadi 1,25 ya, 1 milimol berarti ini adalah harus 2,25 ya, 2,25 milimol ya. Ini kan 1 dengan 2 maaf. Ini yang selisihnya kan ini lihat koefisiennya ya. Ini 1 milimol juga. Ini 1 milimol. 1 milimol. Nah, sama karena ini koefisiennya sama. Nah, berarti si awalnya mol H2SO4 di sini berapa? Biar sisanya 1,25. Berarti ini adalah 2,25 milimol ya. Nah, ini. Jadi ini sisanya segini ya. Berarti ini harus 2,25 milimol. Nah, pertanyaannya kan konsentrasi H2SO4 yang ditambahkan. Nah, berarti H2SO4 awal ini, yang ini kan. Nah, ini berapa gitu. Nah, diketahui kan tadi volumenya 150 ml. Kemudian molnya 2,25 milimol. Nah, ditanyakan konsentrasi. Nah, kita pakai rumus ini ya. Berarti molaritas H2SO4 ini adalah tadi berapa? Rumusnya kalau molaritas berarti mol per volume ya, sama dengan mol per volume. Berarti berapa? Sama dengan molnya berapa? Nah, ini 2,25 milimol ya, per volumenya berapa? Nah, volume ini volume yang ini 150. Berapa? 2,25 dibagi 150. 1 2 ya, 225 dibagi 15 ya, nantinya ininya ada 15, ini ada 2 tambah 0,3, 15 0, nah ini 0,015. Jadi jawabannya ini adalah molaritasnya 0,015 molar ya. Yang mana? Nah, ini ya, yang C. Oke, itu lumayan panjang ya. Nomor 2 nya ini dulu. Oke dulu. Oke, sekarang nomor 2 ya, terakhir. Nanti yang nomor 3-nya dibahas selanjutnya. Nah, jika sebelum ditambahkan asam sulfat ditambahkan 0,4 gram NaOH, mR NaOH-nya segini 40, berapa pH larutan campuran? Nah, tadi kan kita harus tahu gambaran ini ya. Ini kan BaOH 2 kali tadi, BaOH 2 kali. Ditambahkan ke sini asam sulfat ya tadi. H2SO4 tadi berapa? 150 ml. Ini tadi berapa? 100 ml ya. Ini ya pH-nya 12 plus log 2. Nah, sekarang sebelum ditambahkan H2SO4 ini ditambahkan dulu 0,4 gram NaOH. Nah, ke sini sebelum dicampurkan dengan asam sulfat ini ditambahkan dulu NaOH sebanyak 0,4 gram ya. Nah, pertanyaannya berapa nanti pH larutan campuran? Oke, baik ya, kita lanjutkan dulu. Nah, NaOH 0,4 gram, berarti kita lihat aja ya di sini. Kalau ke sini lihatnya, kalau NaOH 0,4 gram berarti berapa mol? Mol NaOH-nya berapa? Mol sama dengan gram per mR, 0,4 per 40 ya, sama dengan berapa? 0,01 ya, betul, mol. Kalau dikemilimolkan berapa? 10 milimol ya. Nah, ini mol NaOH segini ya. Mol NaOH 10 milimol. Ya, karena sudah ada, kita selesaikan dulu di sini ya. Nanti untuk nomor 2-nya insyaallah dibahas selanjutnya. Dan nomor 3.
Baik, kita tutup dulu dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.